Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Rizky Aulia selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen UKM dan teman-teman semua yang berbahagia dan saya cintai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Rizky Aulia yang telah mengembankan tugas ini kepada kami sehingga kami bisa menambah wawasan kami mengenai permasalahan usaha apa sih yang sering terjadi di lingkungan masyarakat dan bagaimana cara kita untuk mengatasi dengan ide-ide yang kita kembangkan. Oh iya, sebelumnya saya tidak sendirian loh, saya ditemani teman saya, ada dua. Yang pertama ditemani oleh Mbak Dwi Roma Juniarti dan yang kedua ada Mbak Enes Octavia. Langsung saja kita masuk pada permasalahan. Kami di sini mengusut dua permasalahan. Yang pertama, mempunyai keinginan memiliki atau membeli baju dengan brand ternama atau brand import brand terkenal, namun takut harganya mahal dan tidak bisa manage uang untuk kedepannya. Dan yang kedua yaitu rasa bosan, mengatasi rasa bosan dan bingung cara mengolah ubi yang biasanya monoton, hanya digoreng, dikukus maupun hanya dibuat kolak. Yang pertama, kita membahas mengenai mempunyai keinginan membeli baju atau pakaian atau entah mungkin itu tas, sepatu dengan brand yang terkenal, namun takut harganya mahal dan tidak bisa memanage uang untuk kedepannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa fashion. Fashion merupakan bagian sangat penting. Kenapa bisa dikatakan sebagai sangat penting? Karena dengan adanya fashion, value kita pasti akan menambah. Misalkan kita berpakaian rapi, orang pasti akan melihat, pasti orang ini rapi, orang ini disiplin, orang ini bisa mengatur pakaiannya, mungkin bisa dikatakan sopan dan lain-lain sebagainya. Nah, tidak lepas dari itu, kehidupan masyarakat dan bermasyarakat maupun di luar dimanapun paling juga pasti akan yang dilihat pertama itu pasti fashion, pasti pakaian. Kalau pakaian kalian rapi, pasti orang pasti berpikir positif. Bukan berarti kalau misalkan kalian berpakaian seadanya orang berpikir negatif, bukan. Cuma lebih biasanya kan kalau kita pemikiran orang itu rapi karena pakaiannya rapi, mungkin orang itu bla 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 gitu kan. Tapi tidak melulu orang yang biasanya berpakaian fashion, nggak berpakaian fashionable, berpakaian santai juga mungkin orang itu bisa lebih dari orang yang berpakaian seperti fashionable. Nah, di tahun 2 tahun yang lalu kan ada COVID-19. Nah, disitulah kita tuh bingung mau beli baju brand seperti apa, padahal kita biasanya kan kalau di masa-masa sebelum ada COVID kan beli baju, tinggal beli baju dan lain-lain, nggak memikirkan mahal atau murah atau dan lain-lainnya. Tapi dengan adanya COVID-19 kita juga pasti akan memikirkan gimana kita manage uang. Karena apa? Kalau di waktu COVID-19 kemarin kan kita juga disuruh PPKM. Kerja pun juga dari rumah, gak bisa berkomunikasi, terus bahkan ekonomi juga sempat menurun. Nah, gimana caranya kita dengan bisa memiliki baju yang bisa dikatakan punya brand terkenal, tapi kita juga bisa menghemat uang, gitu kan? Nah, di situ juga seperti influencer. Nah, karena mereka yang harus selalu update di sosmed dan lain-lainnya. Kalau misalkan mereka pakai baju itu terus, pasti mereka juga akan dijudge oleh entah itu netizen atau penggemar dan lain-lainnya. Pasti juga akan ditanyai, kok pakai baju itu terus, kok pakai baju ini. Pasti kan mereka juga membutuhkan pakaian yang lebih atau ya dikatakan pakaian yang bisa cukup banyak lah. Nah, dengan adanya usaha yang bisa membuat mereka membantu membeli atau memikirkan, aku mau beli baju dengan brand yang ini tapi uangku segini, kira-kira bisa nggak ya, dengan cara apa, dengan cara gimana aku bisa beli baju seperti ini tapi uangku harus cukup gitu. Nah, mungkin juga buat di kalangan ibu-ibu sosialita atau mungkin kalangan remaja pasti juga menginginkan rasa gengsi. Kayak temannya kan, aku beli baju di mall, di brand toko ini,
terus habis itu kamunya nggak punya uang, terus kekurangan buat beli, terus kamu mikir aku juga mau deh tapi aku harus harus beli di mana gitu kan. Nah, nanti untuk selanjutnya akan diulas oleh Mbak Enes, mungkin akan jelaskan mengenai ide usaha apa atau eh, gimana caranya untuk kalian bisa mengatasi permasalahan sebagai itu tadi. Baik, untuk Mbak Enes, saya persilahkan untuk melanjutkan mengenai ide usaha apa yang pastinya akan bisa dilakukan oleh permasalahan sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha thrift, ide atau solusi. Kenapa sih harus thrift? Karena selain mencari produk, thrift merupakan tren yang telah berkembang. Thrift juga dapat menjadi pengganti seseorang dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan akan produk fashion. Rata-rata kualitas pakaian thrift yang dijual di pasaran adalah barang impor dalam kondisi yang bagus. Dan juga dapat beberapa brand seperti H&M dan Uniqlo. Selain murah, di kalangan masyarakat sering mencari-cari karena ingin tampil fashionable. Gini, biasanya orang-orang kayak gengsinya tinggi gitu ya. Kalau biasanya kan pingin baju yang sangat kualitas bagus gitu loh, kayak H&M itu tadi ya. Itu orang-orang tuh biasanya tuh pingin baju yang bermerek tapi harganya murah. Di thrift ini adalah cocok sekali untuk orang-orang yang seperti itu, yang gengsinya tinggi. Biasanya harus bajunya tuh harus bermerek, tapi low budget. Ya, di sini seperti harga H&M, misal harganya 100.000, di thrift ini harganya biasanya 70 ribuan. Ya, jadi orang-orang tuh akan berpikir mending aku beli di sinilah daripada beli baru, karena sama, mereknya tuh sama, tapi ya kualitasnya tuh ya beda. Namanya juga baju thrift-thriftan itu kan ya juga baju yang sudah pernah dipakai, jadi ada harga ada barang, jadi itu dia. Oke, next. Hal yang perlu diwujudkan dan langkah mewujudkannya. Hal apa aja sih yang perlu diwujudkan? Pada era globalisasi ini, teknologi semakin maju dan mudah gampang diakses. Saat ini tidak hanya pasar tradisional, tetapi juga terdapat pasar marketplace. Dengan adanya kita menguasai marketplace, usaha kita yang ada di Pulau Jawa bisa dikenal di berbagai pulau, bahkan luar negeri. Jadi dengan adanya marketplace, usaha kita ini bisa berkembang jauh, nggak hanya di Jawa, bisa sampai luar negeri, bisa sampai luar Jawa. Bagaimana sih cara mewujudkannya? Langkah utama tentunya pasti modal dan niat. Namun tidak usah khawatir, dengan adanya dana kurang dari 1 juta kita juga bisa membuka usaha thrift ini. Lalu kita harus mencari ruko untuk membuka usaha tersebut, atau juga bisa lewat all shop. Biasanya kan kita punya aplikasi belanja online, hal itu bisa kita manfaatkan untuk belanja, untuk menjual beli. Karena orang tuh banyak yang mager, kayak males keluar rumah. Biasanya kan orang-orang bisa pakai HP kan ya, mereka bisa belanja. Jadi itu kesempatan buat kita untuk jual beli di situ. Jangan lupa juga kita harus melakukan penyortiran antara barang yang masih layak pakai atau sudah tidak layak pakai. Namanya juga barang thrift-thriftan kan ya. Barang thrift-thriftan itu ada yang masih layak pakai, ada yang sudah tidak layak pakai. Mending kalau barangnya udah tidak layak pakai itu mending jangan dijual. Nanti malah toko kalian itu malah jelek. Jangan beli di sini, barangnya rusak-rusak. Nah, seperti itu. Nanti banyak yang mengejudge. Dan itu kita harus memikirkan beberapa harga untuk per item, dan juga lebih penting wajib konsisten. Jadi kita tuh harus memprediksi harganya berapa, jangan terlalu mahal, karena orang juga berpikir mending aku beli di toko aja daripada beli di sini, karena sama aja. Apa bedanya beli di thrift sama di beli baru? Kalau harganya sama, mending kita kasih harga thrift itu harga yang murah. Kayak tadi, misal harga barunya 100.000, kita bisa jual itu sekitaran 70.000. Itu
kita bisa mengambil untung sedikit saja. Next. Baik, ini adalah usaha kedua, yaitu rasa bosan dan bingung dengan olahan ubi. Hanya dikukus, digoreng, dan kolak. Biasanya kita kan bosan kalau ubi hanya digitu-gitukan aja. Anak kecil kan juga harus biasanya kan ingin makanan yang menarik gitu ya. Jadi, ubi merupakan makanan sejenis budidaya yang dimanfaatkan akarnya yang sangat banyak mengandung karbohidrat. Di kalangan masyarakat, mungkin olahan ubi hanya dikukus, digoreng, dan hanya dibuat kolak yang familiar-familiar aja. Namun, kita mempunyai niat membuat olahan ubi untuk meningkatkan nilai ekonomis sangatlah banyak. Apalagi bahan dasarnya ubi yang termasuk sangat ekonomis, bahkan juga bisa ditanam sendiri. Jadi kita bisa mengolah ubi. Bagaimana cara ubi ini menjadi makanan yang kekinian, yang disukai anak-anak, yang disukai ibu-ibu, disukai remaja, bapak-bapak, semuanya. Bagaimana itu? Kita harus memikirkan bagaimana caranya agar ubi ini menjadi naik gitu loh, naik daun gitu loh. Kayak jangan gitu-gitu aja olahannya. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi Rohmah. Silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Enes karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan apa sih ide usaha yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan ide usaha ubi kopong. Kenapa ubi kopong? Karena ubi kopong merupakan produk olahan ubi jalar yang bisa dikatakan sebagai inovasi terbaru nih dalam mengatasi olahan ubi yang itu-itu saja, yang biasanya hanya digunakan untuk kolak dan gorengan gitu. Ubi kopong adalah salah satu jawaban nih dari rasa bosan itu karena harganya yang ekonomis dan juga bisa dikatakan sebagai snack untuk camilan sehari-hari. Tidak hanya untuk camilan sehari-hari, namun untuk ubi juga mengandung gizi yang cukup tinggi dan juga mengandung karbohidrat. Kita menggunakan bola ubi crispy. Kenapa bola ubi crispy? Karena itu juga merupakan salah satu olahan ubi yang menarik dan meningkatkan nilai jual dari ubi itu sendiri. Tidak hanya itu, dengan ditambahkannya topping di dalam ubi seperti coklat, matcha, tiramisu, dan lain-lain akan membuat anggota keluarga atau masyarakat menjadi tidak bosan. Apalagi ketika banyak pikiran dan mood menurun karena makanan hanya itu saja, hal ini bisa dijadikan penawar nih karena rasanya yang manis dan juga bergizi. Hal apa sih yang perlu diwujudkan dan langkah mewujudkan itu? Hal yang perlu diwujudkan yaitu dengan banyak berbagai macam jenis resep makanan dengan membuat ide masakan seperti ubi kopong, bala ubi crispy merupakan salah satu sarana untuk menghilangkan rasa bosan dan olahan yang terlalu monoton. Dengan adanya kita mempunyai keinginan dan menghilangkan rasa bosan tersebut dan memiliki rasa berusaha, ubi kopong atau bola ubi sangat bisa digunakan karena bahan dasar yang sendiri pun tidak mudah untuk dicari atau dijangkau. Langkah untuk mewujudkannya yaitu pastinya modal, namun tidak usah bingung karena untuk ubi ini sendiri modalnya sangat minim dan bisa dijangkau untuk para remaja yang akan memulai suatu usaha. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai hai hai. Gimana nih kabar kalian semuanya? Kakak doain semoga kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dijaga kesehatannya karena kalian lagi musim ya. Siangnya tuh panas tapi nanti malamnya tuh pasti hujan. Kadang ya kayak siangnya hujan, malamnya itu kayak rasanya tuh gerah banget gitu gak sih ya? Nah, di sini kalian bertemu lagi bersama kakak di sini bersama ada dua teman kakak yaitu namanya Kak Enes sama Kak Dwi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, Kak, kenapa sih nggak digabung sama slide yang selanjutnya? Maaf, yang sebelumnya gitu ya. Kenapa kok digabung aja kan biar enak, biar nggak bolak-balik kita kita lihatnya, nggak bolak-balik kita mempercepat di YouTube-nya itu ya. Jadi kakak di sini juga mau minta maaf karena mungkin ada sedikit miskomunikasi antara kakak bersama teman-teman dan teman-teman satu kelas mungkin ya. Nah, tapi kalian jangan khawatir. Pembahasan kami masih tetap seperti yang kemarin. Nah, sedikit mengulas dari permasalahan yang kemarin. Nah, kemarin kan ada kita membahas dua. Pertama fashion, yang satu lagi membahas mengenai makanan.
di sini kakak akan membahas satu yang mungkin kakak akan bisa nanti dikasih tahu value positionnya, terus slogan, bahkan nanti kalian akan tahu gimana logo. Kalian pasti akan tahu. Nah, di sini kakak akan membahas satu, yakni problematika. Kira-kira clue-nya itu kalian pasti akan memikirkan, entah pasti kalian hangout ataupun kalian pergi jalan-jalan, kondangan dan lain-lain, pasti akan memikirkan. Bener, iya. Kakak di sini akan membahas mengenai fashion. Siapa sih yang nggak mikirin fashion? Karena ada pepatah nih ya, pepatah Jawa mengatakan bahwa ajining rogo soko busono dan ajining diri soko lati. Nah, maksudnya tuh seseorang yang berpakaian sopan dan tutur katanya sopan pasti akan dihargai. Nggak mungkin nggak, kan pasti. Kayak misalkan gini, kalian mohon maaf ya, bukannya kakak menyinggung atau kakak ingin mengejudge atau apa, coba kakak ini menurut kakak berbadi ya. Misalkan ada kalian nih berpakaian yang dikatakan kurang senonoh atau mungkin kurang bahan ya, biasa anak muda kan bilang kurang bahan, terus kalian berkatanya itu bahasanya tuh kayak celometan, entah kayak kalau di orang Jawa tuh biasanya tuh cuawak gitu ya, pasti kalian akan kayak dikira anak ini gak berpendidikan, anak ini bla 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 bla, padahal kan belum tentu dia itu nggak berpendidikan. Kadang kan orang ini aku bawaan dari lahir, tapi kalau misalkan kita udah bawaan dari lahir, kita harus sedikit ngerem mengenai cara berbicara atau apapun itu kan. Di sini kakak juga sama teman kakak kan juga termasuk agamanya Islam ya, jadi kita diwajibkan untuk menggunakan hijab. Nah, mungkin gitu aja ya clue-nya. Jadi di sini kakak akan membahas mengenai permasalahan yang pertama, yaitu masalah yang dihadapi dalam masyarakat mengenai fashion. Nah, kadang kan orang mikir gini, apalagi pas waktu pandemi nih ya, kan kita harus mengerim sedikit pengeluaran nih, karena pemasukan mungkin agak seret ya, bisa dikatakan karena pekerjaan kita juga dari rumah, terus kita dikasihkan jarak untuk berkomunikasi pun kita hanya lewat online aja, kayak bertegur sapa, bahkan Idul Fitri pun kita hanya melalui via Zoom bertemu orang keluarga besar, terus video call dan lain sebagainya. Nah, kita kan juga mikir, yang awalnya kita sering banget beli baju brand-brand entah itu import ataupun brand-brand luar negeri, kita biasanya sering melancong ke sana kemari, terus beli baju sana sini yang brandnya agak sedikit bisa dikatakan mahal. Nah, terus pas waktu masa pandemi kita tuh bingung, bahkan ke luar negeri pun kita nggak bisa beli online ya, just kan ada gratis ongkir, maaf, ada ongkos kirimnya kan. Belum tentu kan semua toko ada gratis ongkirnya juga. Jadi kayak kita mikir, aku pengen beli baju dari brand ini, tapi uangku nggak cukup. Bukan berarti nggak cukup itu karena aku kurang atau apapun ya. Mungkin kita memikirkan, aku nanti kalau beli baju ini uangnya buat beli ini kurang, buat beli entah kalau bisa berumah rumah tangga kan, beli susu, beli pampers untuk anak dan lain-lainnya kan pasti juga memikirkan jauh lebih mementingkan yang didahulukan dulu kan daripada kebutuhan seperti itu. Nah, di sini kakak menawarkan, kira-kira beli baju yang layak pakai tanpa orang tahu bahwa itu bajunya baju bekas, kira-kira di mana? Ada yang tahu? Mungkin anak muda di sini pasti akan tahu kan ya. Nah, bener, thrift. Nanti untuk selanjutnya akan dibahas oleh Kak Enes mengenai apa itu thrift. Mungkin dari sebelumnya kalian masih lupa atau sedikit belum paham, terus sama value position dari thrift, nilai lebih atau perbedaan nilai yang ditawarkan di produk kami, entah itu seperti apanya, kalian pasti akan dijelaskan oleh Kak Enes. Nanti untuk masalah slogan sama logo akan dijelaskan oleh Kak Dwi. Oke, baik. Kakak serahkan kepada Kak Enes, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Berlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang usaha thrift yang telah saya jelaskan di atas tadi. Dalam PPT atau materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai dua masalah.
Nah, di sini kami akan mengangkat masalah yang pertama, yakni mempunyai keinginan membeli baju branded namun takut mahal. Jadi solusinya yang bisa kita kasihkan yakni dengan usaha thrift. Baik, dengan usaha thrift kita akan memperoleh baju yang branded dan baju yang impor dengan harga yang murah. Karena apa? Karena kan ini barangnya tuh barang second dan barang bekas tapi masih bagus. Jadi orang-orang yang gengsinya tinggi itu pasti akan mencari ini, pasti akan mencari baju yang bermerek tapi harganya yang worth it gitu. Jadi usaha thrift ini sangat dicari orang-orang untuk memenuhi gaya fashionable-nya. Oke, next. Oke, ini dia value proposition dari usaha thrift. Number one, baju thrifting atau second yang masih layak pakai. Jadi di thrift ini bajunya dilakukan penyortiran. Baju yang layak pakai itu masih bisa dijual. Baju yang sudah tidak layak pakai itu biasanya itu disingkirkan atau dikasih harga yang kayak harga murah banget lah gitu. Tapi nggak dipajang gitu. Kalau yang bagus-bagus itu biasanya dipajang, seperti itu sih. Biasanya kan orang-orang kan kayak kalau ada sobeknya kan nggak mau kan. Jadi itu disampirkan aja, dipilah-pilah yang bagus, yang masih bagus bisa dijual. Kalau yang sudah tidak layak pakai itu mendingan nggak usah dijual. Oke. Number one, mencantumkan kondisi kelayakan baju pada saat pemasaran. Jadi thrift ini mencantumkan kondisi baju kelayakan pakai. Jadi pakaian yang layak pakai ini, thrift ini akan memberikan ini baju layak pakai, ini baju ini gini kayak gak ada kekurangannya, jadi masih layak pakai. Kalau tidak layak pakai biasanya tuh dikasih ada tandanya kayak ini ada kekurangannya seperti ini, mau beli nggak customernya, seperti itu. Number 3, harga lebih murah atau terjangkau dari mall. Oke, kalian biasanya kalau beli di mall kan harganya mahal bajunya karena bajunya itu baru. Kadang nggak juga ada thrift yang ada di mall-mallan gitu, itu juga harganya mahal. Kalau usaha thrift ini biasanya tuh kalau usaha thrift buka sendiri ini tuh harganya lebih murah daripada di mall-mall gitu. Biasanya lebih murah dan lebih bagus juga kualitasnya. Dan number 4, model baju yang dijual berbeda setiap bat. Biasanya bajunya itu berbeda karena apa? Karena kan barangnya impor, karena barangnya branded. Jadi barangnya tuh kalau di sini tuh nggak banyak lah, paling cuma kalaupun sama ada 1-2 orang aja yang sama, kalau nggak sampai menyebar luas seperti baju-baju pada umumnya gitu, seperti itu. Selanjutnya untuk logo dan arti logo akan disampaikan oleh Mbak Dwi Rohma Juniarti. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita sebelumnya sudah dijelaskan nih sama Mbak Berlian sama Mbak Enes atas usaha apa yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan usaha thrift nih. Saya di sini akan menjelaskan tentang logo, arti logo tersebut dan slogan apa yang kita gunakan atas usaha kita. Logo yang kita gunakan bisa dilihat seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Kita menggunakan logo Arunika. Arunika ini nama sebuah brand yang akan kita gunakan. Arunika ini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya matahari terbit. Lalu di dalam sebuah lingkaran logonya itu ada sebuah gunung yang melambangkan huruf A dan dilanjut dengan kata runika, di mana itu lanjutan dari sebuah namanya yaitu Arunika. Nah, untuk di bagian pojok sendiri ada lingkaran berwarna merah, di mana itu artinya sebuah gairah dan rasa ingin membeli atau rasa kembali untuk ke store tersebut. Ada juga garis lingkaran yang berwarna kuning, di mana itu melambangkan vibes positif yang disampaikan penjual kepada pembeli. Di dalam sebuah lingkaran itu dan di bawahnya tulisan yang melambangkan huruf A ada 3 pohon pinus yang itu melambangkan sebuah keindahan.
di dalam tulisan Arunika itu juga berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Karena itu untuk melambangkan suasana alam yang damai. Terus untuk bagian bawah tulisan Arunika ada tulisan second hand clothes, yang artinya pakaian bekas yang memiliki arti masih layak pakai. Nah, disitu juga ada beberapa kata, yaitu support your equipment, yang artinya kami sebagai penjual mendukung keperluan yang Anda cari. Mungkin untuk usaha yang kita gunakan dari teman-teman sudah diketahui dan bagaimana sih arti dari logo kita. Dan selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah sebuah slogan yang kita gunakan, yaitu keep on your journey, never lose hope, yang artinya nikmati perjalanan usahamu supaya harapan kita tidak pernah putus. Dimana itu memiliki makna bahwa kita sebagai para pengusaha tidak boleh pantang menyerah dan mudah putus asa apapun keadaannya. Kita harus tetap berjalan meskipun badai menghadang dan apapun rintangan yang akan terjadi. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.